Cap, the thrusters have gone offline. Just make sure I'm alright, go. Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Dayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kisah nyata yang menegangkan, sekaligus mengharukan dari dunia penyelaman profesional. Kisah ini terjadi pada bulan September tahun 2012 di Laut Aberdeenshire, Skotlandia, dan berpusat pada seorang penyelam saturasi bernama Chris Lemons. Pekerjaan sebagai penyelam di kedalaman ratusan kaki di bawah permukaan laut bukanlah pekerjaan biasa. Resiko yang dihadapi begitu besar, di mana kesalahan kecil saja bisa berujung pada kematian. Namun dalam kejadian yang hampir mustahil ini, Chris Lemons mengalami insiden yang membuat banyak orang percaya bahwa ia seharusnya tidak selamat. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berlatar pada bulan September tahun 2012 di Skotlandia, dengan memperlihatkan salah seorang anggota tim penyelam saturasi yang bekerja untuk memelihara saluran gas bawah laut bernama Chris Lemons yang mengunjungi tunangannya bernama Morey. Pada saat itu, Chris pun menyampaikan maksudnya bahwa esok hari dirinya akan kembali bekerja bersama rekan-rekannya. Chris juga meminta agar pacarnya itu tidak merasa khawatir karena semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Chris pun pergi ke dermaga lalu masuk ke sebuah kapal tempat dirinya bekerja. Dan di sana dirinya pun disambut oleh rekan-rekannya, terutama oleh Duncan Alcock yang merupakan sahabat baiknya. Bahkan Duncan sudah menganggap Chris sebagai anaknya sendiri. Setelah itu, atasan mereka yang bernama Craig memberitahukan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam ruangan hyperbaric selama 28 hari, yang kemudian akan diturunkan pada kedalaman 300 kaki untuk mengganti pipa gas yang berada di bawah laut. Pada saat itu, Craig membagi mereka menjadi 3 tim, dan setiap timnya beranggotakan 3 orang. Tim A beranggotakan Chris, Duncan, dan David, yang seringkali disebut Dave. Setelah itu, mereka semua pun langsung masuk ke dalam tempatnya masing-masing. Setelah semuanya masuk ke dalam tempatnya masing-masing, kapal pun mulai berlayar meninggalkan dermaga menuju Laut Aberdeenshire yang terletak di timur laut Skotlandia. Di dalam perjalanan, Duncan mengatakan bahwa ini adalah terakhir kali dirinya bekerja, karena setelahnya dirinya akan pensiun. Mendengar hal itu, Chris merasa sedikit kecewa karena sebelumnya Duncan tidak memberitahukan hal itu kepadanya. Namun, Duncan mengatakan bahwa kedepannya, meskipun tanpa dirinya, Chris akan baik-baik saja karena sekarang Chris sudah menjadi penyelam yang hebat. Entah sudah berapa hari mereka berlayar, dan pada malam harinya, akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan. Pada saat itu, tim pertama yang diturunkan adalah tim A, yaitu timnya Chris. Setelah sampai pada kedalaman 300 kaki, Dave pun mulai turun, disusul oleh Chris. Sementara Duncan sendiri tidak ikut turun karena bertugas memantau mereka dan mendistribusikan saluran pusar yang memasuk mereka dengan komunikasi, listrik, dan oksigen. Diketahui bahwa pada saat itu, Dave dan Chris akan melakukan pekerjaannya di bawah laut selama 6 jam tanpa muncul ke permukaan. Sesampainya di dasar laut, Chris dan Dave pun langsung menuju manifold dan menyalakan listriknya. Setelah lampunya menyala, mereka pun masuk ke dalam manifold dan mulai melakukan pekerjaannya. Namun, baru saja Chris dan Dave memulai pekerjaannya, sistem pemosisian dinamis atau DPS kapal mereka mengalami malfungsi, yang menyebabkan kapal mulai menjauh dari lokasi kerja. Cap, the thrusters have gone offline. Melihat hal itu, Dave pun menyuruh Chris agar segera keluar dan naik ke atas manifold, yang kemudian naik kembali ke bel tempat Duncan berada. Pada saat itu, Dave pun berhasil naik ke atas manifold, namun Chris mengalami kesulitan karena talinya tersangkut. Sementara kapal terus bergerak menjauh dari lokasi. Disebabkan kapal yang terus bergerak maju secara tidak terkendali, akhirnya tali Chris yang tersangkut pun putus.
Namun, sebelum itu, Dave sempat memberitahu bahwa jika nanti sudah berada di dasar laut, maka Chris harus berusaha naik lagi ke atas manifold agar nanti dirinya mudah ditemukan dan diselamatkan oleh Dave. Just make sure I'm alright, go! Melihat salah satu talinya putus, Duncan pun merasa sangat cemas. Tak lama, Dave yang berusaha naik pun muncul dan memberitahukan bahwa Chris jatuh ke dasar laut karena talinya tersangkut. Mendengar hal itu, tentu saja Duncan pun sangat merasa sedih. Sementara itu, di ruang kendali, Craig mendesak sang kapten untuk menurunkan jangkar agar kapal bisa berhenti. Namun, sang kapten menolak karena posisi mereka dekat dengan berbagai saluran gas. Dan jika jangkar mengenai salah satu pipa, maka hal itu akan menimbulkan bencana lingkungan. Sedangkan Chris yang terjatuh ke dasar laut, kini dirinya tidak memiliki banyak oksigen ataupun sarana untuk berkomunikasi disebabkan tali pusarnya telah putus. Kembali ke kapal, pada saat itu sang kapten dan wakilnya yang bernama Hannah memutuskan untuk mengoperasikan pendorong kapal secara manual agar kapal tidak hanyut semakin jauh dari lokasi tempat Chris terjebak. Sementara itu, Chris yang tersesat di dasar laut akhirnya menemukan manifold, lalu berusaha naik sesuai permintaan Dave agar menunggunya di atas manifold supaya nanti dirinya mudah ditemukan dan diselamatkan. Sebelum tak sadarkan diri, Chris sempat mengingat rekaman video yang pernah dikirimkan oleh pacarnya. Dalam rekaman tersebut, pacarnya itu sebenarnya sangat khawatir dengan pekerjaan yang kini dijalani oleh Chris karena begitu besar resikonya. Bahkan nyawa menjadi taruhannya. Namun, Chris sendiri tidak bisa meninggalkan pekerjaan ini karena dirinya sangat membutuhkan uang untuk pernikahan dan masa depan mereka berdua. Untuk bisa menyelamatkan Chris dengan cepat, salah seorang kru bernama Jack berusaha melakukan pengaturan ulang paksa pada DPS dengan mengganti kabelnya supaya pendorong kapal bisa dioperasikan kembali secara otomatis. Sementara itu, seorang kru bernama Max mencoba mencari keberadaan Chris dengan ROV. Ketika melihat Chris berada di atas manifold, Craig pun sangat merasa lega. Craig mengatakan bahwa Chris mengalami kejang-kejang akibat kekurangan oksigen pada otaknya. Kemudian, Craig meminta Max untuk mengangkat Chris dengan ROV. Namun, Max menolak karena terlalu besar resikonya. Akan tetapi, karena merasa bertanggung jawab terhadap para penyelam, akhirnya Craig pun mengambil alih kendali dan mencoba mengangkat Chris dengan ROV. Namun, sayangnya setelah berhasil menggapai tubuh Chris, Craig tidak bisa mengangkatnya karena Chris telah mengikatkan tubuhnya ke manifold untuk menjaga dirinya agar tidak hanyut saat sudah tak sadarkan diri. Sambil menunggu perbaikan, Duncan pun bercerita kepada Dave bahwa setahun yang lalu, dirinya dan Chris pernah ikut dalam operasi penyelamatan seorang nelayan yang tenggelam bersama kapalnya. Dari sekian banyak penyelam, hanya dirinya dan Chris yang mampu menyelam lama sampai akhirnya berhasil menemukan nelayan tersebut. Setelah berusaha dengan susah payah, akhirnya Jack berhasil mengatur ulang DPS hingga akhirnya DPS pun kembali berfungsi dan pendorong kapal bisa dioperasikan kembali secara otomatis. Setelah itu, mereka pun segera kembali ke lokasi tempat Chris terjebak. Lalu Dave langsung turun untuk menyelamatkan Chris. Sesampainya di atas manifold, Dave segera menolong Chris dan berusaha membawanya ke atas dengan sekuat tenaga. Meskipun sempat putus asa karena begitu beratnya membawa Chris, namun dengan arahan dan semangat yang diberikan oleh Duncan, akhirnya Dave pun berhasil membawa Chris naik ke atas. Sesampainya di sana, Duncan yang khawatir langsung berusaha menyadarkan Chris, hingga akhirnya Chris pun bernapas kembali. Can you hear me? Chris, it's Dave. You okay? Hal itu membuat Duncan sedikit merasa lega, sekaligus merasa bersyukur karena menurutnya seharusnya Chris sudah mati. Namun keajaiban terjadi. Itulah kisah luar biasa dari Chris Lemons, seorang penyelam yang berhasil bertahan hidup meskipun kehilangan suplai oksigen selama lebih dari 30 menit di dasar laut.
Keberhasilan tim penyelamat dalam membawa Chris kembali ke permukaan merupakan bukti betapa pentingnya kerjasama dan ketenangan dalam menghadapi situasi darurat. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa terkadang ada hal-hal yang berada di luar pemahaman manusia. Bahkan Chris sendiri masih bertanya-tanya bagaimana dirinya bisa bertahan hidup dalam situasi yang secara medis hampir tidak mungkin. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentang keberanian, ketekunan, dan arti pentingnya persiapan dalam menghadapi resiko pekerjaan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Segitu saja alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.